tentang penyakit menular seksual. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Penyakit menular seksual atau infeksi menular seksual adalah infeksi yang menyebar melalui hubungan intim. Sesuai namanya, penyakit menular seksual menyebar melalui hubungan intim secara vaginal, anal, maupun oral. Tidak hanya dengan hubungan intim, penularan juga dapat terjadi dengan transfusi darah dan berbagai jarum suntik dengan penderita penyakit tersebut. Infeksi juga dapat ditularkan dari ibu hamil ke janin, baik selama kehamilan atau saat persalinan. Sesuai namanya, infeksi menular seksual atau biasa disingkat IMS adalah penyakit yang penularannya melalui berbagai macam kontak seksual dengan orang yang sudah tertular. Jenis penyakit ini bermacam-macam. Ada yang biasa disebut raja singa, jengger ayam, ataupun kencing nanah. Ciri-ciri penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual tidak selalu menimbulkan gejala atau bisa hanya menyebabkan gejala ringan. Oleh karena itu, tidak heran beberapa orang yang baru mengetahui dirinya menderita penyakit menular seksual setelah muncul komplikasi atau ketika pasangannya terdiagnosa menderita penyakit menular seksual. Gejala umum yang dapat muncul akibat penyakit menular seksual adalah yang pertama, muncul benjolan, luka atau lupuhan di sekitar penis, vagina, anus, atau mulut. Yang kedua, vagina atau penis terasa gatal dan terbakar. Yang ketiga, nyeri ketika buang air kecil atau berhubungan intim. Yang keempat, keluar cairan dari penis, kencing nanah atau vagina, keputihan. Yang kelima, nyeri perut bagian bawah. Yang keenam, demam dan menggigil. Yang ketujuh, muncul pembengkakan kelenjar getah bening atau benjolan di selangkangan. Yang kedelapan, muncul ruam kulit di badan, tangan atau kaki. Yang kesembilan, kulit penis kering, ruam, dan kemerahan. Bermacam-macam, penyakit ini juga memiliki gejala yang bervariasi. Ada yang kasat mata seperti keluar cairan yang tidak biasanya dari kelamin, benjolan, lecet atau luka, kutil, dan bengkak atau merah di sekitar kelamin. Selain itu bisa juga terjadi di sekitar dubur ataupun mulut serta gatal dan sakit saat buang air kecil. Bahkan yang paling bahaya apabila tanpa gejala sama sekali. Yang berikut, macam-macam penyakit menular seksual. Yang pertama, sifilis. Sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Yang kedua, gonore. Gonore yang dikenal juga dengan kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrheae. Yang ketiga, human papillomavirus atau HPV. Infeksi menular seksual ini disebabkan oleh virus dengan nama yang sama yaitu HPV. Kemudian yang keempat, infeksi HIV. Infeksi HIV disebabkan oleh human immunodeficiency virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Yang kelima, chlamydia. Penyakit infeksi menular seksual disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Yang keenam, trichomoniasis. Penyakit menular seksual ini disebabkan oleh parasit Trichomoniasis vaginalis. Yang ketujuh, hepatitis B dan hepatitis C. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis B dan C dan dapat mengakibatkan gangguan hati. Infeksi menular seksual bisa disebabkan oleh parasit seperti skabis atau kutu kelamin, bakteri sifilis, gonore dan chlamydia atau virus HIV, herpes dan HPV yang juga merupakan penyebab kanker mulut rahim. Kemudian, pengobatan penyakit menular seksual. Yang pertama, dapat dengan mengkonsumsi obat antibiotik yang digunakan untuk mengobati berbagai penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri seperti gonore, chlamydia, dan sifilis. Kemudian yang kedua, antivirus. Pengobatan dengan obat antivirus hanya bertujuan untuk meredakan gejala dan mengurangi risiko penyebaran. Kemudian yang ketiga, antijamur. Antijamur untuk penyakit menular seksual yang disebabkan oleh jamur. Komplikasi penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual dapat menyebabkan beberapa komplikasi sebagai berikut. Yang pertama,
peradangan pada mata. Kemudian yang kedua radang sendi, yang ketiga nyeri panggul, yang keempat radang panggul, yang kelima infertilitas, yang keenam penyakit jantung, yang ketujuh kanker serviks, yang kedelapan kanker anus, dan yang terakhir abses anus. Dan bagi mereka yang memiliki IMS, mempunyai risiko yang lebih besar lagi untuk tertular HIV dibandingkan yang tidak memiliki IMS. Dan resiko itu bisa 3-5 kali lipat. Apa yang terjadi bila seseorang terinfeksi IMS? Dapat menyebabkan kanker mulut rahim, kemandulan, kebutaan, bahkan kematian. Serta dampak pada janin seperti gagal tumbuh, kelainan tulang, kelainan saraf, bahkan kematian dalam kandungan. Berikut cara pencegahan penyakit menular seksual. Langkah utama pencegahan penyakit menular seksual adalah menerapkan perilaku seks yang aman, yaitu menggunakan kondom dan tidak bergonta-ganti pasangan seksual. Kemudian ada beberapa tindakan pencegahan lain yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, kenali pasangan seksual masing-masing. Yang kedua, lakukan vaksinisasi, terutama vaksin HPV dan hepatitis B. Yang ketiga, tidak menggunakan nafja, terutama dengan berbagai penggunaan jarum suntik. Kemudian yang terakhir, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, khususnya yang berkaitan dengan organ reproduksi. Dalam kandungan, bagaimana jika ternyata kita terindikasi terkena salah satu penyakit infeksi menular seksual? Jangan malu dan berdiam diri. Periksakan segera ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Kalau diobati dengan benar, IMS bisa disembuhkan. Jangan melakukan pengobatan sendiri, ikuti aturan pengobatan yang dianjurkan, karena apabila pengobatan tidak tepat dan tidak dikonsumsi secara teratur, maka kuman akan menjadi semakin kebal dan akan lebih sulit disembuhkan. Ajak serta pasangan untuk periksa dan berobat agar tidak saling menularkan. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Mencegah IMS dengan ABCD. A. Abstinensia atau hindari hubungan seks. B. Bersikap saling setia dengan pasangan. C. Cegah penularan IMS pada pasangan dengan gunakan kondom. D. Deteksi dini serta hindari narkoba dan obat-obatan terlarang. Ayo hidup sehat dengan perilaku sehat dan menjaga kesehatan reproduksi Anda. Anda sehat, keluarga bahagia. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang penyakit menular seksual. Semoga bermanfaat. Terima kasih.